Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nilasari SPMSI, dosen tetap program studi agribisnis, jurusan bisnis pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dengan nomor induk dosen nasional 1309 028802. Dalam video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan menjelaskan salah satu pengalaman saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Mata kuliah penyuluhan pertanian memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktikum. Dalam mata kuliah penyuluhan diberikan pada semester ganjil. Capaian pembelajaran mata kuliah penyuluhan pertanian ini, mahasiswa mampu melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan ruang lingkup penyuluhan dengan menerapkan komunikasi langsung dan tidak langsung, verbal dan nonverbal sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam mata kuliah penyuluhan pertanian, mahasiswa akan mendapatkan beberapa topik yang akan diberikan, yaitu ruang lingkup penyuluhan pertanian, baik dari pengertian, tujuan, manfaat, dan prinsip penyuluhan pertanian. Programa penyuluhan pertanian, materi penyuluhan pertanian, media penyuluhan pertanian, metode dalam penyuluhan pertanian, proses adopsi inovasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, dan bagaimana melakukan evaluasi kegiatan program penyuluhan pertanian. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interest, dan Assessment. Delivery. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya memadukan metode ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung, baik yang dilakukan secara luring maupun daring. Dalam pembelajaran, saya juga memanfaatkan beberapa learning system management atau LMS dan platform digital seperti Siakat, Edlink, Google Classroom, WhatsApp Group, dan video pembelajaran interaktif. Salah satu karya saya yang mendukung dalam mata kuliah penyuluhan pertanian adalah book chapter yang berjudul Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang telah diterbitkan dan memiliki sertifikat hak cipta pada tahun 2024. Yang kedua, interest. Agar mahasiswa lebih antusias, saya berusaha menyajikan materi dengan pendekatan kontekstual menggunakan contoh-contoh nyata, studi kasus terkini, media video interaktif dan aplikatif. Metode ini dapat mendukung pendekatan student-centered learning sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam diskusi dan simulasi penyuluhan di kelas. Adapun asesmen yang telah saya lakukan dalam mata kuliah penyuluhan pertanian, di mana saya menggunakan berbagai bentuk seperti pretest atau penggayaan, kuis, tugas terstruktur, dan proyek akhir. Semua penilaian disusun dengan rubrik yang jelas agar objektif dan transparan. Melalui pendekatan ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori penyuluhan, tetapi juga mahasiswa mampu juga mengaplikasikannya di lapangan dengan baik. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini bisa memberikan gambaran mengenal praktik pengajaran yang saya lakukan dan menjadi inspirasi bagi pengembangan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan tanya dulu nih terkait dengan materi minggu lalu, ya, tentang apa sih itu penyuluhan. Oke, bagi kawan-kawan, saya bisa menjelaskan ulang lagi apa itu penyuluhan. Oke, sudah bisa? Ya? Sudah bisa? Oke, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian penyuluhan pertanian. Yang mana penyuluhan pertanian adalah suatu proses pendidikan yang formal yang bertujuan mengembangkan petani pelaku bisnis agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka dalam bidang pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Yang sama-sama lagi terkait dengan pengertian penyuluhan, saya mau silakan Elsa. Definisi penyuluhan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat atau individu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan Itu ya, pengertian penyuluhan pertanian secara lengkap dalam penjualan informasi. Kita bicara penyuluhan itu hampir sama dengan penerapan. Kita bicara penerapan berapa? Penerapan. Kalau kita terapkan itu apa? Lampu cahaya. Nah, itu konsep tentang dalam penyebaran sebuah informasi. Sudah sampai yang masih sampaikan? Siapa masyarakat kita? Petani, ya kan? Masyarakat kita adalah petani atau peternak. Pokoknya pula usaha membuat apa lagi? Belanja usaha membuat utama adalah petani. Oke, baik. Berarti materi kita hari ini adalah tentang materi penyuluhan. Ya, kalau kita bicara materi penyuluhan, itu berkaitan dengan bahan, sesuatu bahan yang bisa kita apakan? Diuji. Sudah diuji apa lagi? Bicarakan, disarankan. Materi ini akan kita buat dan akan kita susun dan akan kita sampaikan kepada masyarakat. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak ada pertanyaan? Nah, ini sekilas. Di depan ada beberapa buah gambar. Di mana itu? Ada terdiri dari apa? Seberang jalan, dan sekumpulan. Itu maksudnya gambarnya seperti apa? Nah, menyampaikan informasi, memberikan pengarahan. Itulah sebuah bentuk penyuluhan. Oke? Sudah ada pertanyaan untuk hari ini ya? Tidak. Tidak ada, berarti kita sesi diskusi. Baik, kita berikan. Silakan. Oke, pada tiap kegiatan terkait pertemuan tema ini kita akan mencoba membuat sebuah materi. Dan di depan sudah ada beberapa outline yang bisa kalian lihat. Silakan seperti materinya dengan topik yang sudah didiskusikan. Bagaimana hasil diskusinya sudah selesai semua? Sudah. Oke, begitu kita presentasi terkait dengan apa yang sudah didiskusikan tentang materi penyuluhan. Oke, kelompok 1 gimana? Silakan. Baik, izin dulu, kami dari kelompok 1 ingin hasil diskusi kami itu ingin menyampaikan yaitu penyuluhan adalah proses pendidikan formal yang dilakukan untuk mengubah sikap, pengetahuan dan perilaku masyarakat agar mereka mau dan mampu mengadopsi inovasi atau teknologi baru yang diperoleh zaman sekarang. Sekian. Oke, lanjut kelompok 2. Baik, kami akan menyampaikan diskusi kami yaitu adalah menteri budaya dan amat. Yang pertama, kalau pada ini itu dengan cara menjadi individu bersikap, teknik pengelolaan lahan baik dan